Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali rasanya di siang hari ini dapat kembali menemani Anda tentunya dengan serangkaian informasi yang telah kami siapkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Meza dan juga rekan saya Anate Alita. Apa kabar Rehana? Semoga dalam kondisi baik ya setelah kemarin mungkin menghadapi cuaca yang nggak pasti kayaknya Cuaca hujan, galau ya. panas begitu ya. Tapi tentu kami tetap hadir di sini untuk memberikan informasi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Langsung saja informasi pertama untuk Anda, ini adalah warga di Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya mayat pria di aliran irigasi. Untuk mengetahui penyebab tewasnya korban, petugas langsung membawa jasad korban pemirsa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Wah, lirinya mah lumpur. Warga Kampung Pasir Tarasi, Desa Sukatani, Kecamatan Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan mayat pria yang tergeletak di aliran irigasi pada Kamis pagi. Petugas langsung memasang garis polisi di sekitar TKP agar tidak dilintasi warga yang terus berdatangan ke lokasi. Tim dari Inafis Satreskrim Polres Cianjur kemudian langsung membawa jasad korban ke kamar jenazah RSUD Sayang Cianjur untuk diotopsi. Dari keterangan warga sekitar, korban diketahui bernama Kamal, warga Tangerang Selatan yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban menderita sakit stroke dan hidup sendiri, sementara sang istri meninggalkan korban dan kini menjadi pekerja migran di Timur Tengah. Diduga korban terjatuh ke aliran irigasi saat hendak ke MCK. Ini rumah kontrakannya, Pak. Jadi malam saya Pak ngecek orang yang sakit di rumah jam 3 malam. Sampai sama warga, banyak warga yang mencari nggak ketemu. Ternyata pagi jam 5 udah ada di grup. Ternyata udah 1 kilo perkiraan jauhnya dari tempat kejadian. Jadi di grup itu ditemu jasad yang sama apa bukan, atau penemuan mayat aja? Penemuan mayat Pak, belum tahu identitasnya. Setelah dicek Kamal Pak. Ternyata Kamal gitu. Itu kan Kamal di sini hidupnya sendiri ya? Sendiri Pak, sendiri. Sementara itu, polisi belum bisa memberikan keterangan terkait kasus penemuan mayat ini. Petugas juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan santri yang hilang karena terbawa arus. Kejadian ini juga pemirsa terjadi di Pantai Retno, kawasan wisata objek Pantai Anyar Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Ya, korban ini ditemukan mengapung di tengah laut, hampir 1 km jaraknya dari posisi dilaporkan hilang. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang santri yang terapung di tengah laut usai dilakukan pencarian selama 2 hari. Korban sebelumnya dilaporkan hilang karena terseret arus saat berenang di Pantai Retno, kawasan wisata objek Pantai Anyar Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Jasad korban ditemukan hampir 1 km dari titik semula dilaporkan hilang. Jasad laki-laki berusia remaja atau usia 18 tahun itu kemudian dibawa ke darat dan selanjutnya dibawa ke RSUD Cilegon sebelum diserahkan kepada pihak keluarganya. Dalam proses pencarian ini, petugas sempat terhambat gelombang laut yang cukup besar hingga petugas memperluas area pencarian ke beberapa titik lokasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sejauh 0,5 nautical mile dari lokasi kejadian. Selanjutnya, korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Panggung Rawi dan diserah terimakan ke pihak keluarga. Petugas mengimbau wisatawan yang bermain atau berenang di kawasan Pantai Anyar untuk selalu waspada, mengingat kondisi cuaca dan gelombang laut akhir-akhir ini sedang tidak menentu. Dari Kabupaten Serang, Banten, Siti Marufa, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya untuk Anda, pemirsa, ini adalah pelaku pembegalan terhadap mahasiswi Universitas Trunojoyo di Madura ditangkap tim Satreskrim Polres Bangkalan. Pelaku ini pemirsa dikenal sadis dalam melakukan aksinya. Gardu.
Sejumlah personil sempat harus main kucing-kucingan saat berusaha menangkap tersangka FA di Desa Jedi, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Pelaku sempat berusaha kabur dan akhirnya terpojok setelah mendengar 2 kali letusan senjata api milik polisi, dan pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Bangkalan. Pelaku FA ini terkenal sadis, setiap melakukan pembegalan selalu menggunakan senjata tajam jenis celurit, bahkan dia tega melukai korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui memang kerap melakukan pembegalan. Salah satunya saat ia membegal seorang mahasiswi di Jalan Raya Telang, tepatnya di pintu gerbang masuk kampus. Kedua pelaku langsung kabur membawa motor korban setelah sebelumnya menghadang dan menodong korban dengan sebilah celurit. Penangkapan terhadap FA ini dilakukan setelah polisi berhasil menangkap tersangka AW sebulan yang lalu. Dari AW inilah polisi memastikan identitas tersangka FA sebagai partner aksi kejahatannya. Korbannya adalah seorang mahasiswi Universitas Trunojoyo, Madura. Modus operandi pelaku ini dengan cara menodongkan celurit kepada korban, kemudian merampas sepeda motor milik korban. Polisi pun kini masih memburu pelaku lain dari komplotan curanmor dan begal jalanan ini. FA dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Diduga akibat cemburu, suami di Pramobuli, pemirsa, Sumatera Selatan nekat membunuh istrinya dengan senjata tajam hingga bersimbah darah. Ya, bahkan adik korban yang ingin menolong juga menjadi sasaran pelaku hingga tangannya putus. Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis dini hari. Berawal dari adanya permasalahan rumah tangga. Pelaku yang bernama Sandra Saputra menuding korban memiliki pria idaman lain. Akibat cemburu, pelaku pun langsung menghabisi nyawa korban. Korban tewas dengan luka sabetan senjata tajam pada bagian pipi dan leher. Sementara adik korban mengalami putus tangan sebelah kiri setelah terkena sabetan senjata tajam. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur melarikan diri. Sementara kedua korban dievakuasi ke rumah sakit oleh warga sekitar. Polisi yang mendapatkan laporan langsung datang ke TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pemirsa, puluhan motor berknalpot brong milik pesilat SH Trate Cabang Sragen Pusat Madiun diamankan oleh Satlantas Polres Sragen. Sepeda motor itu disita pihak kepolisian lantaran mengganggu ketertiban umum, yaitu kebisingan dari knalpot motor mereka. Puluhan motor berknalpot brong milik pesilat SH Trate Cabang Sragen Pusat Madiun ini disita Satlantas Polres Sragen usai pengesahan calon warga SH Trate di Gedung Sasana Manggala, Sukowati. Motor tidak standar itu disita oleh pasukan pengamanan Trate sendiri. Selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan ke petugas kepolisian untuk dilaksanakan penindakan dengan tilang. Bersepakat bahwa untuk pengombyong yang menggunakan knalpot brong untuk diamankan oleh Pamter, dan selanjutnya oleh Pamter kendaraan tersebut diserahkan kepada petugas kepolisian untuk dilaksanakan penindakan dengan tilang. Nah, betul sesuai dengan perencanaan tadi malam dari Pamter mengamankan setidaknya ada 38 unit kendaraan sepeda motor dengan knalpot brong. Para pemilik motor yang akan mengambil motornya harus melalui proses persidangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Para pemilik juga diharuskan mengembalikan motor sesuai spesifikasi teknis dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mahfira Putri, TV One mengabarkan.
Pemirsa, staf yang juga merupakan calon jaksa di Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara hanyut dan tewas terbawa arus sungai saat tengah mengejar terduga pelaku penggelapan uang. Korban Reynanda Primta Ginting, staf Pitsus di Kejari Simalungun hanyut terbawa arus sungai Silau Biasa di Asahan, Sumatera Utara. Korban nekat menyeberang sungai lantaran ingin mengejar 2 orang, yakni kepala desa dan bendaharanya yang masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus penggelapan uang dana desa. Kepala desa berhasil selamat bersama bendaharanya setelah ditarik pegawai kejaksaan yang lain. Namun naas, korban justru gugur dalam tugas. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman. Pemirsa, tak terima ditegur juru parkir. Seorang pengguna jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya seorang juru parkir secara membabi buta. Korban juga pemirsa mengalami luka dengan 12 jahitan. Inilah dia detik-detik juru parkir toko penggilingan bakso di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dianiaya oleh pelaku. Terlihat pemirsa dalam rekaman CCTV, pelaku datang berboncengan dengan membawa senjata tajam, yaitu adalah parang, dan langsung membacok korban secara membabi buta hingga terjatuh. Pelaku yang berinisial A, berusia 35 tahun berhasil ditangkap setelah buron selama 2 pekan. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Makassar untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Sama yang mana lagi? Pemirsa, viral seorang pria di Medan menjadi bulan-bulanan warga karena diketahui pemirsa ini melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya. Anda kembali bersama Ana dan Rehana di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kembali kami hadirkan berita viral untuk Anda karena ada seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara yang menjadi bulan-bulanan warga saat mencoba menganiaya mantan istrinya. Inilah pelaku yang terkulai lemas di halaman rumah mantan istrinya di kawasan Jalan Datuk Rupiah, Kelurahan Rengkas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, setelah menjadi bulan-bulanan warga. Sebelumnya pelaku mendatangi rumah mantan istrinya tersebut dan mencoba mengambil hak asuh anaknya, namun korban yang baru selesai mandi menolak untuk memberikan hak asuh anak tersebut. Meski sempat menjalani komunikasi dengan keluarga korban, namun pelaku yang marah karena tidak diberi hak asuh anaknya lalu mengeluarkan senjata tajam sebilah parang dan berusaha menyerang korban hingga korban menjerit meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan segera ke rumah korban dan warga pun menghajar pelaku. Mengajak ngomong masalah anak bahwa pelaku telah menalak secara agama, telah bisa, kemudian si korban kembali lagi sama suami pertama. Nah, pada saat suami pertama kembali, si pelaku meminta anak di perawatan 3 itu, mungkin ada cekcok di rumah tangga, cekcok di rumah, sehingga melakukan penganiayaan. Kini pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mendapatkan perawatan medis karena terdapat sejumlah luka tebasan di kakinya. Sementara itu, korban bersama kakaknya melaporkan kasus penyerangan tersebut ke Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria di Banjarnegara ini terekam kamera CCTV saat mengambil 2 buah handphone di salah satu konter. Namun pemirsa, alih-alih mendapatkan handphone, si pencuri ini justru malah mengambil handphone mainan yang dipajang di meja etalase. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan atau ponsel pajangan di toko. Malangnya lagi, aksi pelaku ini terekam kamera CCTV dan videonya viral di media sosial.
Dari rekaman CCTV terlihat pria berjaket biru mengambil ponsel di atas meja etalase. Lantaran tak mengetahui bahwa ponsel tersebut adalah mainan, pelaku pun tidak tanggung-tanggung, dia mengambil 2 buah handphone sekaligus. Kejadian ini terjadi di toko ponsel di Jalan Letjen Suprapto, Kalipalet, Kelurahan Kuta Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Terus saya istirahat di bawah mas, sambil tiduran. Cuman saya nggak tahu mas ada orang masuk. Terus saya sadar itu HP contoh HP replika itu hilang, 2 itu habis pas malam. Aku cek CCTV ternyata dia ngambil mas. Jadi yang diambil HP apa mas? HP Joni mas, HP mainan. Contoh kayak gini mas, jadi ini HP nggak nyala mas, cuma sampel aja. Karena tak mengalami kerugian apapun, pemilik toko pun tak berencana melaporkan pelaku pencurian ke pihak berwajib. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Pramantio, TV One mengabarkan. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, mungkin Rehana juga pernah merasakan dikerjai tukang parkir liar ya. Karena ini sini di Bandung, Jawa Barat ada seorang wanita yang mengunggah video di akunnya merasakan keresahannya karena merasa dikerjai oleh tukang parkir. Sambil marah-marah nih pemirsa, perempuan tersebut menceritakan telah kena getok tukang parkir liar saat menunggu rekannya sholat Jumat. Guys, jadi ini kan hari Jumat, aku teh mau nganterin teman aku Jumatan di Masjid Agung Bandung. Terus kita teh nggak dapat parkiran di basement karena sudah penuh ya. Terus kita cari-cari muter-muter, akhirnya kita menemukan parkiran di sini karena ya orang-orang pada parkir ke sini gitu. Kayaknya mereka juga mau tidak mau karena sudah telat, sudah jam 12, bisa keburu beres Jumatan. Nah, terus kita parkir, terus tiba-tiba datang si mang parkirnya dengan polosnya. Ini neng, sana bayar dulu langsung, sana 20.000. Bajir cek aing teh 20.000, itu salah. Kita teh mau ibadah, kenapa kamu mempersulit, memanfaatkan, tahu nggak si tukang parkir teh? Iya teh memang kumaha, resmi kumaha. Ini kalau mau lapor kasa ke Pak Dedi kumaha, iya harus ditindaklanjuti ya tuh parkiran liar kayak gini. Paling kita parkir juga paling lama setengah jam sampai beres Jumatan, terus kita langsung pergi 20.000. Kelo, sing bisa mawana we si tukang parkir. Mana tehnya? Buat kalian jangan pernah parkir di sini ya. Inilah keluh kesah si Teteh saat berada di parkiran yang berada tak jauh dari Masjid Agung Alun-Alun Bandung. Lantaran tak kebagian parkir di kawasan masjid, si Teteh dan rekannya diarahkan ke tempat parkir dadakan. Saat akan keluar, si Teteh dan rekannya disodori nota parkir yang harganya dinilai di luar nurul. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 27 Juni 2025 lalu. Dalam video itu, si Teteh mengaku kesal lantaran langsung diminta uang parkir Rp20.000. Video curhatan si Teteh yang viral di media sosial kemudian ditanggapi oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Sepupu melanggar, kan nggak boleh parkir di situ. Kenapa tuh parkir di sini? Lebih percaya pada tukang parkir liar pada pemerintah. Pemerintah udah jelas-jelas ada tulisan di larang parkir. Mau parkirnya lebih percaya ke tukang parkir liar, digetok 50.000. Salah pemerintah. Kalau saya jadi pengemudi, begitu si tukang parkir liar bilang parkir di sini aja, dan saya lihat ada gelombang parkir P dicoret, saya nggak mau parkir di situ karena saya mengerti aturan. Artinya ini seperti apa? Artinya nu parkirna oge teh nyaho aturan. Ketika Anda tidak tahu aturan parkir, ada parkir di tempat dilarang parkir dan Anda lebih percaya pada tukang parkir liar, akibatnya Anda digetok. Nah kan Teh, malah dimarahin tuh sama Kang Farhan. Sabar ya Teh ya. Seperti diketahui, parkir liar yang sering menarif di luar prediksi BMKG tersebut ternyata kerap terjadi di Kota Bandung. Hal itu membuat wisatawan harus lebih berhati-hati dan menolak jika ada petugas parkir yang meminta tarif tidak sesuai ketentuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, peristiwa angin kencang di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengakibatkan dinding kaca di salah satu gedung dinas komplek kantor Gubernur Kepri roboh pemirsa. Ya, detik-detik peristiwa robohnya dinding kaca ini terekam kamera CCTV. Inilah pemirsa detik-detik dinding kaca berukuran belasan meter dengan tinggi lebih dari 2 meter yang roboh. Setelah dihantam angin kencang di gedung kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau yang berada di lantai 3 salah satu gedung perkantoran komplek kantor Gubernur Kepri.
Peristiwa yang mengejutkan para ASN ini terekam kamera pengawas dan nyaris menimpa salah seorang ASN yang kebetulan melintas di sisi dinding kaca tersebut. Akibat kejadian ini, aktivitas kerja ASN di kantor tersebut terpaksa dihentikan. Hingga kini, petugas BPBD Kepri dan juga dinas terkait masih melakukan inventarisir kerusakan dan kerugian akibat bencana angin kencang tersebut. Ada lagi informasi untuk Anda pemirsa, tim Satuan Unit Jatanras Polda Metro Jaya ini menangkap sepasang kekasih sindikat spesialis pencurian dan penadah dalam kasus pencurian kacamata di sebuah optik dalam mall di Jakarta Pusat. Dalam aksi pencurian pemirsa, kedua pelaku terekam kamera pengawas yang terpasang di outlet. Inilah pemirsa video yang memperlihatkan aksi para pelaku masuk ke optik dan berpura-pura menjadi pembeli. Satu pelaku mengalihkan perhatian karyawan, sementara pelaku lainnya mencuri kacamata dan memasukkannya ke dalam tas, lalu meninggalkan outlet. Pemilik outlet melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dan polisi pun langsung melakukan olah TKP, meminta keterangan korban, saksi, serta melacak identitas para pelaku. Dua pelaku dan satu orang penadah barang curian berhasil ditangkap. Polisi juga mengamankan 11 kacamata hasil curian dari berbagai merek, 2 unit handphone, dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pusing ini ya, teaser ya. Pemirsa, pencarian korban kapal KMP Tunujaya memasuki hari kedua terus dilakukan. Informasi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunujaya Pratamba yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Pencarian korban kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR Pos Jembrana dan Pos Buleleng turut membantu pencarian sejak pagi hari. Dengan 2 unit perahu rigid, inflatable boat, dan 9 personil Pos SAR Jembrana serta 5 personil Pos SAR Buleleng, pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dikarenakan sebelumnya arus laut selatan Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal pantai Pebuahan yang berada di selatan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Selain pencarian di laut, pencarian juga dilakukan di darat dengan menyisir pantai di sepanjang Pelabuhan Gilimanuk hingga pantai Pebuahan. Pencarian hari ini kita memfokus ke arah selatan dan ke timur. Jadi kemungkinan sampai dengan di Pebuahan untuk pencarian. Berkaitan dengan kapal tersebut belum bisa dideteksi untuk kapalnya. Jadi kami tetap berusaha untuk mencari korbannya yang belum sampai saat ini yang kurang diketemukan. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. 30 orang penumpang masih belum ditemukan. Dari Jembrana, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan reporter TV One Farah Manhila yang langsung dari atas kapal Basarnas. Farah, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Ana, dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya turut bergabung bersama dengan tim Basarnas untuk melakukan upaya pencarian terhadap korban hilang
atas peristiwa KMP Tunu Pratama Jaya. Dan di tempat saya berdiri, saya berada di kapal negara Primadi 349 yang sudah berangkat dari dermaga aspal Pelabuhan Tanjung Wangi sekitar pukul 8 lebih waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana proses pencarian sejak pagi tadi sampai saat ini berlangsung, saya akan ajak Anda untuk bergabung dan berbincang bersama dengan Bapak Yudi Setiawan yang menjadi komando untuk pencarian di kapal hari ini. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Ya, Pak Yudi, bagaimana proses pencarian hari ini? Proses pencarian pada hari ini kita disesuaikan dengan sarmap yang telah dibikin dari OSC untuk penyisiran area yang kita lalui, terutama area yang dimana LKK sudah disebutkan koordinatnya. Selanjutnya untuk pergerakan dimungkinkan dari korban yang belum diketemukan atau masih dalam pencarian, kita sisir sesuai sarmap yang ditentukan oleh OSC. Area LKK atau lokasi kejadian kecelakaan yang Bapak sebutkan tadi, apakah kita sudah lewati dan sejauh mana pandangan mata dari titik tersebut dan di sekitarnya? Baik, untuk area yang kita lalui tadi sudah melintas, bahwasanya kurang lebih kita jarak pandang sekitar 1 kilo ya dari LKK lintasan kita. Selanjutnya kita menyisir ke arah selatan LKK kurang lebih 10 nautical mil, yang mana sampai saat ini kurang lebih 4 jam kita menyisir area yang sudah dibikinkan sektor pencarian KN Permadi, namun masih nihil. Berkaitan dengan cuaca hari ini Pak, saya mengalami sendiri bagaimana gelombang yang terjadi sejak kita berangkat sampai saat ini juga sangat berubah dinamis begitu ya Pak. Ya, ini apakah cukup menghalangi atau seperti apa dari upaya proses pencarian ini? Baik, untuk kondisi cuaca di lapangan memang ada perubahan yang tidak menentu, bahwasanya cuaca kadang timbul dengan tiba-tiba. Namun dengan cuaca yang demikian kita masih bisa untuk melaksanakan operasi. Dikira kita masih aman untuk alut maupun personel kita untuk melaksanakan operasi. Apakah ada koordinasi dengan alut-alut lainnya yang turut melakukan operasi pencarian SAR dan bagaimana upaya ini dilakukan Pak? Baik, untuk jaring komunikasi dari seru-seru yang telah dibikin oleh tim pencarian pada hari ini, kita tetap komunikasi baik melalui HP, baik melalui channel radio, dan komunikasi tersebut menjadikan data bahwasanya apabila dari seru-seru menemukan data tersebut bisa saling terkonek ke seru-seru yang lain untuk dijadikan data. Apakah dari hasil koordinasi dan komunikasi selama ini sejak pagi tadi ada informasi yang menyatakan bahwa ada kapal-kapal atau alut-alut tertentu yang menemukan tanda-tanda adanya korban, Pak? Baik, untuk sampai saat ini dari komunikasi yang telah dilaksanakan belum ada tanda-tanda diketemukannya objek tersebut. Kalau sebelumnya Bapak menyampaikan bahwa sudah melewati lokasi kejadian, kemudian juga menyusuri area sekitarnya, bahkan melewati area tersebut ke arah selatan, begitu ya Pak ya. Namun tetap tidak ditemukan. Apa kemudian yang akan terjadi perkiraannya? Apakah para korban ini akan terbawa arus menuju selatan atau seperti apa Pak? Baik, secara sarmap kita mengikuti proses dari angin dan arus, bahwasanya dari prediksi tersebut yang dimungkinkan untuk area pencarian kita sesuaikan. Kalau sarmapnya menuju arah selatan dan memperlebar, dimungkinkan kita pencariannya mungkin melebar juga, demikian. Artinya mengikuti arahan sebelumnya begitu ya Pak dari hasil evaluasi. Iya, betul.
Kemudian ini Pak, bagaimana kemudian tim SAR mendeteksi adanya manusia yang berada di tengah laut dengan melihat Selat Bali ini cukup luas begitu ya Pak ya? Baik, dengan adanya seru-seru yang sudah dibikin dengan sektor yang sudah ditentukan, untuk pencarian kita sudah ditentukan kurang lebih areanya tidak melebar seluas yang sebelumnya. Tidak ada seluruh selain personal sendiri yang sendirian istilahnya. Jadi kalau sudah dibikinkan area sektor tersebutlah yang akan disisir dengan lebih signifikan. Pak, terakhir mungkin pertanyaan, ketika kita kemudian menemukan korban selamat atau manusia yang berada di tengah laut, apa kemudian langkah yang dilakukan oleh tim SAR, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan ini Pak? Baik, apabila secara visual kita melihat objek tersebut, setidaknya kita berputar kembali apabila kita dalam keadaan berjalan, berputar kembali menuju atau mendekati objek tersebut, dan kita pastikan objek tersebut itu memang benar-benar target atau bukan. Jadi kalau memang benar-benar target, kita upayakan dengan tim untuk mengevakuasi. Hanya dengan menggunakan satu kapal ini, Pak? Betul. Nah, kalau sudah ada objek, kita komunikasi semuanya unsur dari seru. Demikian. Terima kasih banyak Pak Yudi atas informasinya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Yudi berkaitan dengan proses pencarian hari ketiga korban atas peristiwa KMP Tunu Pratama Jaya yang sampai saat ini masih berlangsung. Tentunya kita semua berharap bahwa seluruh korban hilang ini bisa ditemukan hari ini dalam keadaan selamat. Demikian informasi dari wilayah Banyuwangi. Saya kembalikan ke Ana dan Rehana. Terima kasih laporan langsung Farahman Hilah dari Selat Bali. Kami harapkan semua proses lain berjalan lancar, kemudian ditemukan semuanya, proses evakuasi pun selesai cepat ya. Iya, amin. Ya, pemirsa, setelah melalui perjuangan panjang agar tetap hidup, Suyip, salah satu korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya, akhirnya bisa tiba di pelabuhan ASDP Ketapang. Ya, pada saat kejadian yaitu Kamis dini hari, Suyip berhasil berenang hingga akhirnya sebuah skoci menyelamatkannya. Suyip, pria berusia 32 tahun asal Kecamatan Sempol, Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih terpukul atas tragedi yang menimpanya. Suyip mengaku berhasil berenang hingga sebuah perahu skoci menyelamatkannya. Suyip mengaku tidak menggunakan pelampung saat KMP Tunu Pratama Jaya terbalik dan tenggelam di tengah Selat Bali. Masnya berenang di sana? Nggak tahu arah. Pokoknya berenang gitu aja ya. Terus yang menyelamatkan siapa, Mas? Ada apa itu? Perahu karet. Perahu karet. Nggak, terus yang nolongin ke daratan? Nggak ada. Tato langsung sampai ke pinggir? Sendiri. Ya banyak kan, perahu karetnya besar. Sampai nolong yang banyak orang. Sampai ada di dalam perahu karet ada 16 orang. Termasuk di dalamnya? Iya. Masnya pakai pelampung nggak, Mas? Mas, waktu itu kapal tenggelam atau terbalik? Terbalik langsung. Kapalnya terbalik, ke kiri ke kanan? Langsung ke kiri. Air naik itu cepet apa perlahan-lahan gitu, Mas? Sementara itu, sejumlah keluarga yang menunggu di ASDP Ketapang tampak pingsan setelah menangis histeris. Mereka masih menunggu kedatangan 6 jenazah yang rencananya tiba malam ini di Pelabuhan Ketapang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Oktavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda saat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, fenomena pasangan hidup serumah tamti tapi ini tanpa buku nikah yang kerap disebut dengan kumpul kebo kini makin menjadi tren di kalangan kaum muda Indonesia. Ya, menurut Kementerian Dalam Negeri bahkan lebih dari 34 juta pasangan tinggal bersama tanpa menikah.
sebanyak 34,6 juta pasangan di Indonesia ternyata belum memiliki buku nikah. Hal ini ditunjukkan oleh data kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Sejumlah faktor menjadi penyebab pasangan memutuskan tidak menikah resmi. Di antaranya, faktor sosial, ekonomi, maupun rendahnya literasi hukum masyarakat. Padahal, pernikahan tanpa pencatatan resmi menyimpan berbagai resiko serius, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Istri tidak akan memiliki kekuatan hukum jika terjadi perceraian, dan anak-anak kesulitan mendapatkan akte kelahiran lantaran tidak ada dasar buku nikah. Ada juga pasangan muda yang memang tidak ingin terikat pernikahan lantaran pengalaman kegagalan dalam rumah tangga orang tua mereka. Ada pula yang menganggap jika komitmen dan cinta tidak memerlukan kontrak hukum. Lantas bagaimana solusi yang baik di mata pemuka agama? Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bersama dengan ahli agama ulama Gus Hayat. Assalamualaikum, sehat Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Semoga Mbak-mbak dan teman-teman di seluruh Indonesia yang nonton TV One sehat selalu dan bahagia. Amin, amin, amin. Gus, kita lihat ya kemarin Kemenak tuh sempat merilis ada 34,6 juta pasangan yang tinggal serumah tanpa menikah. Yes. Kita lihat, kita pelah lagi nih, ada yang memang tinggal bersama karena sudah menikah siri, tapi ada juga yang memang tinggal bersama dan belum menikah. Ya. Pandangan khususnya secara Islam, seperti apa Gus? Yang pertama, kita harus akui dan jujur data dari Kementerian Agama yang sudah direspon di Kementerian Dalam Negeri, juga di Kementerian Kependudukan, memang angka 34,6 juta sekian itu besar sekali ya. Nah, tetapi setelah dilacak, ternyata kan mereka itu memang ada yang sudah menikah siri. Nah, kalau dalam agama Islam yang sudah menikah siri secara syariat sah, karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan rukun-rukun dalam pernikahan. Memang dalam aturan hukum positif kita tetap seharusnya kalau sudah nikah siri ya dilaporkan biar tercatat di catatan negara, sehingga kalau ada problem-problem sosial atau problem keturunan, anaknya siapa, mau sekolah di mana, nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, yang problem itu jutaan dari 34, sekian itu yang tidak menikah, yang kumpul kebo. Nah, saya kira ini masalah besar untuk bangsa ini. Tapi Gus, sebetulnya kan fenomena ini marak ya, terutama di kalangan anak muda. Apa sih yang menjadi latar belakang mereka melakukan tadi kumpul kebo itu, Gus? Pertama menurut saya karena masifnya informasi teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengakses pornografi misalnya, video dan foto yang memungkinkan mereka akhirnya harus terjerumus dalam free sex, pergaulan bebas. Nah, saya kira salah satu solusi untuk membatasi, kalau menghilangkan sepertinya berat sekali ya, membatasi ini pemerintah bersama masyarakat, terutama para tokoh, para ulama harus bergandeng tangan untuk bersama-sama bergerak. Karena kalau ini dibiarkan, ini akan terus membesar dan membesar lagi sehingga sangat membahayakan terhadap eksistensi bangsa. Jadi yang terancam ini tidak hanya moral dari masyarakat, moral dari anak mudanya, tetapi juga moral bangsa pada akhirnya. Jadi bangsa ini akan runtuh pada saatnya kalau membiarkan pergaulan bebas, free sex, kumpul kebo itu tidak ditindak. Padahal KUHP sudah mengatur, KUHP terbaru ya, di pasal 411, 412 ya, di 411 itu tentang perzinahan, kalau 412 tentang kumpul kebo. Itu aturannya jelas, ancaman hukumannya 6 bulan dan dendanya 10 juta. Tapi memang ini delik aduan. Artinya kalau tidak diadukan, tidak dilaporkan, tidak bisa untuk diproses. Artinya dalam konteks ini sudah ada kerangka hukumnya yang memungkinkan untuk kita memakai itu dalam rangka membatasi kumpul kebo, kohabitasi atau yang semacamnya itu tidak merajalela. Walaupun kita menyaksikan ya, saya tadi baca berita dari Sulawesi Selatan, dari daerah lain juga sama problemnya. Jadi problem
sosial media, aplikasi, akun-akun yang memungkinkan bisa diakses secara terbuka oleh anak-anak muda yang ingin hidupnya tidak terikat. Oke, Gus, kami juga ingin tahu ini kan tentunya bertentangan ya dengan syariat. Sangat gitu ya. bertentangan. Nah, peran orang tua, Yes. tokoh agama dalam hal ini seperti apa? Mungkin dari hal terkecil dulu, lingkaran kecilnya adalah dari keluarga. Seperti menurut apa? saya, peran orang tua ini menjadi kunci, menjadi penting sekali. Jangan sampai orang tua itu excuse, orang tua itu membiarkan terhadap anaknya yang sudah mulai aneh-aneh. Misalnya, ketika dia tidak di pondok pesantren atau tidak di sekolah boarding, ya dia harus dikasih aturan pulang malam maksimal jam 8. Kemudian agenda anak di siang hari dimonitor kemana saja kamu. Karena kan kumpul kebo atau free sex atau yang lain itu terjadi akibat orang tua excuse. Apakah karena kesibukan atau karena alasan-alasan yang lain, yang pasti mereka tidak peduli dengan anaknya. Nah, ketika tidak peduli lah, ini cikal bakal anak butuh kehangatan. Ketika orang tua tidak bisa memberikan kehangatan, dia akan dimangsa oleh orang-orang yang pura-pura baik, tapi sesungguhnya dia adalah predator seks. Akan lari ke hal-hal lain juga Akan ya. lari pada hal-hal lain yang membahayakan, terutama di free sex tadi atau pergaulan bebas. Oleh karena itu, orang tua ini kunci. Dan orang tua tentu tidak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama dengan tokoh masyarakat, baik ulama, tokoh pemerintah untuk bareng-bareng. Kalau ada kos-kosan atau losmen atau semacamnya yang kita lihat kok ada rame-rame tetapi mereka tidak berasal dari keluarga yang sudah menikah, saya kira tidak ada salahnya kita bareng-bareng untuk pertanyakan, bukan untuk grebek ya, karena urusan gerbek itu urusan polisi aparat ya. Tapi kita tidak excuse, kita bersama-sama proaktif. Harus aware lah ya, Gus Harus ya. aware. Karena kalau ini kita biarin sangat berbahaya. Tapi gini loh Gus, kadang-kadang kan suka curhat juga ya sama teman-teman yang masih muda juga, sama-sama belum menikah. Kayaknya tuh cinta itu nggak butuh legalitas gitu. Kayak aduh udahlah pernikahan itu ribet, mahal. Ini melihatnya gimana nih Gus kalau dari pandangan Islam? Jadi Islam itu sangat murah dalam pernikahan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, menikahlah kamu walaupun maharnya itu hatab, cincin minal hadid, dari besi. Cincin besi itu kalau sekarang berapa harganya? Waduh, nggak hafal lagi. Rp2.000 mungkin, 10.000 udah bagus sekali. Nah, Islam itu mengatur pernikahan sangat simpel. Justru semakin berkah pernikahan itu ketika maharnya semakin murah. Nah, bahwa di masyarakat atau tradisi serta budaya kita ada yang mahal. Di beberapa daerah misalnya harus membawa sapi, harus membawa uang sekian, membawa emas, itu kan tradisi. Nah, saya kira ini juga perlu kita sosialisasikan. Kalau yang ada, yang punya silahkan pakai tradisi. Tapi kalau nggak ada, Islam mengatur nikah itu walau bihotamin minal hadid, boleh dengan sangat murah. Oleh karena itu, saya kira kita perlu edukasi besar-besaran untuk kita jelaskan bahwa menikah itu barokah. Orang miskin kalau menikah jadi kaya, itu jaminan dari Allah. Yughnihimullah, yakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau kamu fakir, nikahlah, kamu akan kaya. Nah, sudah menikah belum? Sudah. Belum. Nah, ini belum. Ya, kita doain segera menikah. Amin, amin. Yang sudah menikah, ngerasa kan dulu kita berangkat ke Jakarta nggak punya apa-apa, sekarang punya rumah, punya mobil, dikasih anak. Memang pasti ada problem dalam keluarga, itu normal. Kita nggak menikah aja juga ada problem. Betul. Tapi kalau menikah, status kita jelas, kita nggak akan digoda orang. Tapi kalau nggak menikah, semuanya akan serba terancam. Maka pernikahan itu dalam Islam menjadi syariat kunci. Karena apa? Karena satu, hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu menjaga keturunan. Kalau kita menikah, jelas saya anaknya siapa, bapak saya anaknya siapa. Betul. Sehingga kalau ada warisan jelas. Kalau saya menikah, terutama anak perempuan, walinya kan harus bapak laki-laki, jelas. Tapi kalau nggak menikah, kalau ada yang mati dari mungkin orang tua kita, nggak dapat warisan kita. Terus kalau nikah, siapa bapaknya nggak jelas, rame-rame misalnya. Nah, untuk bilang kan? Iya, amin itu. Oleh karena itu pernikahan itu penting. Makanya edukasi tentang pernikahan itu harus menjadi tanggung jawab tidak hanya orang tua, tetapi tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah, saya kira. Kalau gitu Gus, solusi konkret agar pernikahan ini tidak hanya menjadi anjuran begitu ya, tentunya ada kesiapan mental, materi, psikis, seperti apa?
Saya kira pemerintah melalui Kementerian Agama sudah membuat seperangkat aturan, misalnya sebelum menikah harus melalui pendidikan pranikah. Nah, itu ada penyuluhan pranikah. Nah, pendidikan pranikah, penyuluhan pranikah ini kan sebagai antisipasi agar dalam proses pernikahan setelah seorang dianggap memenuhi syarat itu bisa berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah. Kan problem berikutnya setelah pernikahan kalau orang itu tidak ready lahir batin kan perceraian. Nah, dari perceraian inilah muncul lagi problem kumpul kebo nanti. Kan begitu. Nah, oleh karena itu saya kira edukasi pranikah menjadi penting, tapi tidak cukup sampai di sana. Setelah edukasi pranikah itu kita juga harus melakukan pengawalan masyarakat bersama pemerintah, bersama aparat tentu karena aparat sudah punya KUHP. Ya, tokoh agama sudah punya dalil karena hukum berzina kalau sudah menikah, namanya zina muhson, itu harus dirajam. Dirajam itu dilemparin batu sampai mati. Itu Islam. Kalau nggak dihukum sekarang, nanti. Di akhirat pasti itu hukumnya. Nah, kalau yang belum menikah, ghairu muhson namanya, kalau dia berzina, maka dia akan dihukum jilid. Jilid itu dicambuk sampai 100 kali. Astagfirullah. Lalu ditagrib. Tagrib itu diasingkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk hukuman biar dia nggak macam-macam. Makanya Al-Quran mengatakan jauhilah zina, karena zina itu perkara yang paling buruk. Biasanya orang yang zina ketemunya orang yang zina. Sebagaimana kalau kita sering ke masjid ya ketemu orang ke masjid. Tapi kalau klub malam ketemunya orang klub malam. Makanya ayo bareng-bareng melalui TV One terus kita sadarkan teman-teman masyarakat yang selama ini mungkin belum dapat hidayah, masih kumpul kebo, segera. Kalau kumpul kebonya atau tinggal bersama itu sudah nikah siri, segera laporkan biar dicatat. Sekarang pemerintah sudah sangat terbuka di beberapa Pemda misalnya sudah membuat program nikah massal. Udah ikut. Ada dasar hukumnya ya? Ada dasar. Baik. Tapi yang belum menikah, kalau ternyata yang dilakukan selama ini salah dan sudah nonton TV One ini, segera datangi kiai atau ustadz atau orang tua untuk diakadkan. Yang dulu mungkin khilaf salah, tobat sama Allah. Nah, tapi setelah itu menikah dengan sah, silakan. Lebih nikmat dan lebih enak pernikahan itu. Tapi kumpul-kumpul selalu dalam ketakutan. Terima kasih ya Gus Said sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini membuka mata juga ya. Betul, jauhilah kumpul kebo. Iya, untuk Rehana juga hati-hati nih. Aduh, iya nih. Belum nemu. Semoga jodohnya adalah orang yang nonton. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya pemirsa, saja Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT ekstrim di Kabupaten Seram bagian timur Maluku berlangsung ricuh. Ya pemirsa, sebagian warga bahkan nyaris baku hantam dengan senjata tajam. Ini kekecewaan masyarakat. Video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan kericuhan yang terjadi di Desa Kelibingan, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku. Kericuhan dan nyaris baku hantam pun terjadi lantaran pembagian bantuan langsung tunai BLT ekstrim yang bersumber dari dana desa tahun 2025 dinilai tebang pilih oleh kepala desa. Tidak terima dengan itu, warga kemudian protes terhadap kepala desa lantaran BLT ekstrim yang dibagikan diduga hanya dibagikan kepada warga tertentu saja. Protes keras tersebut menyebabkan kericuhan dan nyaris baku hantam antara warga yang pro dan kontra dengan kepala desa. Aparat kepolisian Polsek Pulau Gorom yang tiba di lokasi segera melerai kedua belah pihak dan memisahkan mereka. Aparat kepolisian pun disiagakan guna mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Seram Timur Maluku, Usman Mahu, Fitriansa, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga berinisial ST menjadi korban pelampiasan nafsu oleh seorang guru spiritual gadungan yang mengaku bisa mengobati berbagai penyakit sihir dan santet. Ironisnya, aksi pelaku justru dibantu oleh suami korban sendiri.
ST, seorang ibu rumah tangga, menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang guru spiritual gadungan yang mengaku dirinya bisa mengobati penyakit santet dan memiliki ilmu dalam. Dalam menjalankan aksinya, pelaku ZM berhasil memperdaya suami korban dengan embel-embel ilmu agama dan bisa mengobati penyakit yang ia alami. Sang suami pun terpedaya untuk menyerahkan sang istri agar dilakukan pengobatan. Dalam praktiknya, pelaku memandikan korban untuk mensucikan diri dan aksi tersebut dilakukan justru atas bantuan suami korban sendiri. Tidak cukup sampai di situ, pelaku meminta korban dan sang suami RR untuk tinggal di kediamannya selama proses pengobatan berlangsung. Sekian lama tidak mendapat kabar dari anaknya, keluarga korban langsung menuju ke rumah guru spiritual tersebut. Tidak terima atas perbuatan pelaku, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Perbuatan yang dilakukan tersangka ini adalah melakukan semacam upaya tipu muslihat dan pembiaran setelah terjadinya persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban. Kedua tersangka kini telah ditahan untuk penyidikan lebih lanjut guna mengetahui apakah ada kemungkinan korban lainnya. Dari Bengkalis Riau, Abrizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, tersangka pelaku pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya dicor di halaman belakang sebuah rumah di Wonogiri, Jawa Tengah beberapa waktu lalu memeragakan 39 adegan dalam rekonstruksi kasus. Pihak Polres Wonogiri, Jawa Tengah langsung memasang garis polisi di area lokasi rekonstruksi pembunuhan terhadap Dwi Hastuti untuk mencegah warga memasuki lokasi tempat rekonstruksi. Proses rekonstruksi diawali saat tersangka Joko Nur Setiawan membawa korban ke kediaman orang tuanya dengan mengendarai mobil di daerah Ngadirojo, Wonogiri. Pelaku lalu membawa korban masuk ke bagian dapur rumah. Tersangka memeragakan adegan mulai terjadi percekcokan dengan korban di dapur rumah, hingga menguburkan korban di pekarangan belakang dan mencor di bagian atas tiang lahat. Jadi tadi awal mula ada 29, seiring tadi rangkaian rekonstruksi menjadi 39 adegan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, untuk mengetahui rangkaian secara detail dan utuh peristiwa pidana tersebut. Sebelumnya, aksi pembunuhan yang terungkap pada 1 Mei lalu ini dijalankan tersangka pada 11 Februari lalu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Gitu deh. Miring apa? Rumah. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang, masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Kerajaan Arab Saudi dan bertolak meninggalkan Jeddah untuk kemudian menuju ke negara selanjutnya, yaitu Brazil. Keberangkatan rombongan Presiden Prabowo di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Mekah. Ini adalah Pangeran Saud bin Mis'al bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz, serta juga ada Atase Pertahanan KBRI Riyadh, Brigadir Jenderal Eri Nasuhi. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Arab Saudi selama 2 hari berlangsung produktif dan juga penuh makna. Presiden Prabowo disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam Jeddah dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama strategis di berbagai bidang. Setelah meninggalkan Arab Saudi, Presiden Prabowo dijadwalkan akan melanjutkan lawatan ke negara berikutnya. Salah satunya adalah Brazil untuk melanjutkan misi diplomatik
mempererat kemitraan Indonesia dengan negara-negara mitra strategis. Pemirsa, Komando Resor Militer 083 Balah Dika Jaya menggelar doa bersama untuk proses pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Rabu malam kemarin. Ya, selain menggelar doa bersama, juga digelar bakti sosial. Ratusan anak tidak mampu dari berbagai daerah mendapatkan kesempatan mengikuti hitanan massal yang digelar oleh Komando Resor Militer 083 Balah Dika Jaya. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam ini digelar di Rumah Dinas Komandan Korem 083 Kota Malang. Sebelum giat bakti sosial dilaksanakan, Komandan Korem 083 Balah Dika Jaya mengajak seluruh orang tua dan peserta hitan yang hadir berdoa atas tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Mereka berharap agar korban selamat diberi ketabahan dan sembuh dari trauma. Doa juga ditujukan kepada tim SAR gabungan agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses pencarian korban yang hingga kini masih ada yang belum ditemukan. Ini dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, kita ingin berbagi dengan sesama dengan menyelenggarakan hitanan massal ya, kepada 100 orang anak yang ada di wilayah teritorial kami, Malang Raya maupun sampai dengan Tapal Kuda. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru menyebabkan jalan utama antar desa Durjala Kecamatan Pulau Aru dan juga Kota Dobo putus diterjang banjir. Selain jalan utama putus, pohon-pohon besar yang tadinya menjadi penyangga pantai ikut diterjang. Dinas teknis yang dibantu TNI dan warga mengevakuasi pohon yang tumbang bahkan memperbaiki akses jalan tersebut. Alat berat berupa ekskavator juga diturunkan untuk membantu perbaikan jalan membuat jalur air. Tingginya curah hujan di wilayah Dobo juga membuat sejumlah bangunan sekolah dan permukiman warga di 2 kelurahan di kecamatan tersebut terendam air. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nati Alita. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap yang bertugas. Izin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.